Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuka. Di sini saya dari kelas MJ2 kelas 4, Prodi Manajemen tahun 2023-2024, akan melanjutkan tugas UAS, yaitu kelanjutan dari tugas semester ekonomi makro. Di sini saya mengambil negara Tiongkok untuk dipresentasikan. Baiklah, di sini adalah kondisi atau outlook perekonomian Tiongkok 2021-2022. Dapat dilihat di sini bahwa total PDB mencapai 121 triliun yuan dengan pertumbuhan 3% pada tahun 2022. Total investasi aset tetap mencapai 57 triliun yuan atau meningkat sebanyak 5,1%. Total investasi real estate berkurang 10% menjadi 13 triliun yuan. PMI terus turun di kuartal keempat. Nilai tambah industri tumbuh 3,6% pada tahun 2022. Total penjualan eceran barang konsumsi turun 0,2% menjadi 44 triliun yuan. Impor dan ekspor meningkat 7,7% menjadi 4,2 triliun yuan, dan PPI turun menjadi minus 0,7%, dan CPI naik 1,8% pada bulan Desember. Selanjutnya adalah ekonomi Tiongkok tumbuh 8,1% pada tahun 2021 sesuai dengan ekspektasi pasar. PDB setahun penuh mencapai 114 triliun RMB atau setara dengan 17,7 triliun US dollar dengan peningkatan sekitar 13 triliun RMB atau setara dengan 3 triliun US dollar dibandingkan dengan tahun 2020. Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, Tiongkok diperkirakan menyumbang lebih dari 18% pasar global dan berkontribusi lebih dari 25% pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021, menurut Biro Statistik Nasional atau NBS negara itu. Laju pertumbuhan PDB dengan mudah melampaui target Beijing, yaitu di atas 6%, berkat lonjakan ekspor yang berkelanjutan dan basis perbandingan yang rendah pada tahun 2020 yang dilanda virus. Ekonomi hanya tumbuh 2,2%. Pada kuartal terakhir, PDB Tiongkok tumbuh 4% dari tahun sebelumnya, turun dari pertumbuhan 4,9% pada kuartal ketiga, 7,9% pada kuartal kedua, dan 18,3% pada kuartal pertama. Meskipun terjadi perlambatan, pertumbuhan PDB kuartal keempat tahun ke tahun melampaui perkiraan ekonomi sebesar 3,6 hingga 3,7% secara triwulan, tumbuh moderat sebesar 1,6%. Pertumbuhan PDB yang lebih besar pada kuartal keempat merupakan hasil dari kombinasi sejumlah faktor basis perbandingan yang kurang menguntungkan, penurunan properti akibat upaya deleveraging pemerintah yang berkelanjutan, gangguan akibat virus, lemahnya belanja domestik, dan berkurangnya dukungan dari ekspor. Pertumbuhan PDB melambat menjadi 4% pada kuartal keempat, tetapi masih tumbuh sebesar 8,1%. Konsumen naik 12,5% pada kuartal 4 dan turun dari 16,4% pada 3 kuartal pertama. Impor dan ekspor meningkat sebesar 2,4% sehingga mencapai 3,1 triliun RMB pada kuartal 4 dan lebih lambat dari 2,2% pada 3 kuartal sepanjang tahun. Total investasi aset tetap naik hingga 4,9% pada kuartal keempat, turun dari 7,3% pada 3 kuartal pertama. Total investasi real estate meningkat sebesar 4,4% pada kuartal keempat dan turun tajam 8,8% pada 3 kuartal pertama. Pertumbuhan nilai tambah industri naik sebesar 9,6% pada kuartal 4 dan turun dari 11,8% pada kuartal pertama, 3 kuartal pertama. Total penjualan eceran barang ama. PMI berada pada tingkat 50,3% pada bulan Desember, naik 0,3 poin persentase dari angka pada bulan November. Baiklah, di sini mengenai investasi aset tetap Tiongkok.
Termasuk investasi dalam infrastruktur, mesin dan peralatan, serta pengembangan real estate, tumbuh 4,9% sepanjang tahun 2021, turun dari ekspansi 5,2% selama 11 bulan pertama. Investasi dari sektor properti mengalami penurunan tajam karena pemerintah membatasi biaya pengembangan dan pembelian rumah sebagai upaya untuk mengekang spekulasi properti dan ekspansi kredit pada paruh kedua tahun 2021. Pertumbuhan investasi properti secara kumulatif dari tahun ke tahun turun dari 15% menjadi 4,4%. Meskipun pembatasan utang dilonggarkan pada kuartal keempat, pertumbuhan investasi real estate tahun ke tahun semakin melambat menjadi 4,4% pada periode Januari sampai Desember. Dari peningkatan 6% selama 11 bulan pertama, infrastruktur tumbuh sangat lambat tahun lalu, naik tipis 0,4% untuk tahun penuh, turun dari laju pertumbuhan 0,5% dalam 11 bulan pertama. Penurunan penjualan tanah dan pengenataan regulasi utang tersembunyi pemerintah daerah telah membatasi investasi dalam infrastruktur. Investasi manufaktur terus meningkat. Investasi di bidang manufaktur tumbuh sebesar 13,5% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun lalu, dengan investasi padat mesin, tujuan khusus mengalami peningkatan paling tinggi, yakni sebesar 24,3% dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Mengenai neraca pembayaran dan neraca perdagangan, yaitu menyangkut dengan impor dan ekspor. Impor dan ekspor sangat kuat, namun menunjukkan tanda-tanda melambat. Tiongkok menikmati kinerja perdagangan yang kuat pada tahun 2021. Hebatnya, surplus perdagangannya mencapai rekor tertinggi, yaitu sebesar 676 triliun US dollar, naik 26% dari tahun sebelumnya. Impor dan ekspor mencapai 6,05 triliun US dollar dengan peningkatan 30% tahun ke tahun yang meliputi ekspor mencapai 3,36 triliun US dollar, naik 2,9,9% secara tahunan, dan impor mencapai 2,69 triliun US dollar, naik 30,1% tahun ke tahun. Total perdagangan mencapai keuntungan 2 digit pada setiap bulan di tahun 2021. Alhasil, pangsa pasar ekonomi global Tiongkok terus menanjak. Angka ini melonjak menjadi 14,7% pada tahun 2020 dan 14,9% pada 3 kuartal pertama tahun 2021 hingga 13,1% sebelum pandemi. Bisa dilihat dari grafik di sini ya. Nah, di sini adalah data yang didapatkan untuk impor dan ekspor pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, yaitu kuartal keempat, pertengahan kuartal ketiga dan keempat. Sementara barang-barang masih dikeluarkan dari negeri dengan kecepatan yang mengesankan, pertumbuhan ekspor Cina melambat untuk bulan ketiga berturut-turut pada bulan Desember, karena ekspor hanya naik 20,9% tahun ke tahun, turun 22% dari November. Nah, tentang perdagangan Tiongkok dengan AS dan Australia melonjak. Perlu dicatat, Amerika Serikat tetap menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok di tingkat satu negara pada saat kesepakatan perdagangan fase 1 Amerika Serikat-Tiongkok berakhir pada tahun 2021. Ekspor Tiongkok ke AS naik 27,5% pada tahun 2021 menjadi 576,11 miliar US dollar dan impor tumbuh 32,7% menjadi 179,53 miliar US dollar. Surplus perdagangan Tiongkok dengan AS mencapai 396,58 miliar US dollar, menandai tahun kedua berturut-turut surplus meningkat sejak penurunan antara tahun 2018 dan 2019. Selain itu, perdagangan Tiongkok dengan Australia juga meningkat tahun lalu meskipun ada ketegangan bilateral. Ekspor ke Australia mencapai 24,2%, sementara impor naik 40%. Produksi industri meningkat. Produksi industri menjadi titik terang pada tahun 2021. Output industri bernilai tambah yang mengukur produksi oleh pabrik, tambang, dan utilitas naik 9,6
sepanjang tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, dengan pertumbuhan rata-rata 2 tahun sebesar 6,1% melampaui level sebelum pandemi pada tahun 2019. Pada bulan Desember, produksi industri naik 4,3% dari tahun ke tahun, naik dari tingkat pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,8% dan melampaui ekspektasi pasar yang berkisar antara 3,1 hingga 4,1%. Ini berarti bahwa kendala pasokan akibat kekurangan daya dan chip tampaknya dapat diatasi. Baik, selanjutnya Indo, khususnya produksi otomotif Tiongkok tumbuh untuk pertama kalinya sejak April, naik 3,4% tahun ke tahun pada Desember. Penjualan mobil pada tahun 2021 tumbuh untuk pertama kalinya sejak 2017. Sebagian didorong oleh lonjakan penjualan kendaraan ekonomi energi baru atau NEV sebesar 1,5 kali lipat, konsumsi melambat. Total penjualan eceran barang konsumsi di Tiongkok termasuk pengeluaran oleh rumah tangga, pemerintah dan bisnis naik 12,5% tahun ke tahun pada tahun 2021. Angka tersebut 16,4 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada bulan Desember, total penjualan eceran tumbuh 1,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, lebih rendah dari tingkat pertumbuhan bulan November sebesar 3,9%. Angka tersebut sebagian besar tidak memenuhi ekspektasi ekonom yang berkisar antara 3,4 hingga 4,6% dan menandai ekspansi paling lambat sejak Agustus 2020 dan menunjukkan melemahnya konsumsi. Selanjutnya, yaitu secara khusus, industri catering terus menderita akibat dampak dari pandemi, dengan penurunan tahun ke tahun sebesar 2,2% pada bulan Desember. Sepanjang tahun 2021, pendapatan industri catering dan penjualan eceran meningkat masing-masing sebesar 18,6% dan 11,8%, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2 tahun sebesar 0,5% dan 4,5%. Keduanya lebih rendah dari tingkat sebelum pandemi. Sementara PDB per kapita negara itu mencapai 12,551 US dollar tahun lalu, mendekati ambang batas Bank Dunia untuk negara berpendapatan tinggi. Pertumbuhan pendapatan diskresioner rumah tangga Tiongkok tumbuh lambat, merosot ke 5,4% tahun ke tahun di kuartal keempat, turun dari 6,3% di kuartal sebelumnya. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai kesimpulan. Kesimpulannya adalah pertumbuhan PDB melambat menjadi 4% di triwulan keempat, namun masih bisa tumbuh sebesar 8,1% untuk setahun penuh. Total investasi aset tetap naik sebesar 4,9% di triwulan keempat, turun dari 7,3% di triwulan pertama. Total investasi real estate meningkat sebesar 4,4% di triwulan keempat, turun tajam dari 8,8% di tingkat triwulan pertama. Pertumbuhan nilai tambah industri meningkat sebesar 9,6% di triwulan keempat, turun dari 11,8% di 3 triwulan pertama. Total penjualan retail barang-barang konsumen naik hingga 12,5% di triwulan keempat, turun dari 16,4% di 3 triwulan pertama. Impor dan ekspor meningkat sebesar 21,4% mencapai 39 RMB atau 1 triliun US dollar pada kuartal keempat, lebih lambat dibandingkan 2,27% pada 3 kuartal pertama, dan PMI mencapai 50,3% pada bulan Desember, naik 0,2% naik 0,2 persentase dari bulan November. Baiklah, ini merupakan referensi dari materi yang saya ambil. Saya akhiri presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.